Tenang, tenang, sabar dulu. Ya, jadi akhirnya episode 7 rilis. Tuh teman-teman yang sudah menunggu, langsung saja kita lihat episode 7. Inilah Queen of Tears episode 7, alur cerita. Bersama saya, Erdia Vlog Official. Jadi, di awal video masih memperlihatkan antara Hain dan Hyun yang masih memperdebatkan masalah surat perceraian yang dikirimkan oleh ibu dari Hain. Tapi Hyun tidak bisa menolaknya karena memang dia yang sedang membuatnya. Mendengar hal itu, Hain sangat terpukul dan sangat sedih akan hal itu. Dia pun bertanya, jadi apa yang kamu lakukan selama ini? Apakah semua itu hanya ada kebohongan semata? Kini suasana semakin rumit di antara mereka berdua. Dan setelah sampai di hotel, Hain ingin meninggalkan hotel tersebut, namun Hyun ingin menjelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi. Namun Hain tidak mau mendengarkannya, dia langsung saja pergi. Perjalanan dia mau meninggalkan hotel, dia ingat masa-masa yang sebelumnya terjadi di mana Hyun memperlihatkan bahwasanya dia sangat mencintai dirinya. Namun sepertinya penyakitnya sudah mulai kambuh kembali. Dia tidak sadar dia ada di tengah jalan sampai hampir saja ditabrak oleh truk. Untung saja Hyun langsung menolongnya dan Hyun marah-marah kepadanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak mau menurutinya lagi? Di lain sisi, Suchil, adik dari Hain, salah memprediksi karena telah melihat sebelum berangkat ke Jerman, Hyun itu bercerita dengan tantenya sampai menangis-menangis. Apakah dia mengira bahwa ini dia selingkuh? Proses pengebatan Hain berlangsung, namun sel darah putihnya sangat kurang. Itu disebabkan karena kurangnya semangat hidup. Oleh karena itu dokter menyarankan kepada Hyun untuk memberikan dia dan menjaga dia agar tetap bisa mendapatkan semangat hidup. Mengetahui akan hal itu, Hain tidak ingin melanjutkan pengobatannya lagi dan ingin kembali ke Korea. Namun Hyun tidak berkenan akan hal itu. Pikiran Hyun akhirnya campur aduk dan dia harus tetap berusaha memberikan bagaimanapun caranya agar istrinya bisa termotivasi dan bisa mendapatkan semangat hidup kembali. Dengan penuh amarah, Hyun menjelaskan di sini bahwasanya, kenapa kamu harus lakukan ini? Kamu pikir bagaimana kamu bersikap selama ini kepada saya? Kamu pikir aku hidup dengan tenang selama ini bersamamu? Semua kalimat yang dilontarkan oleh Hyun ini bertujuan untuk bagaimana Hain bisa fokus dalam hidupnya dan sekalipun itu mengorbankan dirinya sendiri. Ini merupakan cinta sejati yang sebenarnya. Sementara itu di Korea, adik dari Hain, Suchil, menandatangani kesepakatan dengan Pak Yeon. Di sini orang jahat berkumpul dan mengkalkulasikan keuntungan dan proses pembelian saham yang akan dilakukan di grup Queens tersebut. Singkat cerita, setelah pulang dari Korea, akhirnya mereka sidang sekeluarga termasuk Hain di dalamnya. Dan di sini ayah dari Hain itu tidak mencurigai apa-apa dan kemungkinan besar ada wanita simpanan. Setelah dari bandara, Hyun langsung menuju ke tempat untuk reparasi memori itu dan bertemu dengan temannya yang satu itu. Dan di sini di perjalanan pulang, dia malah menjelaskan kepadanya bahwa respon yang diberikan oleh istrinya itu tidak sesuai, malah dia menangis. Hal itu membuatnya sangat gila saat ini. Setelah itu dia langsung menuju ke rumah kakeknya karena ada panggilan dari kakeknya, namun dihadang oleh Suchil. Dan di sini Suchil menjelaskan bahwa tolonglah dukung dengan apa yang akan aku lakukan ini. Sebelum bertemu dengan kakeknya, dia lebih dulu bertemu dengan ibu mertuanya di depan dan HP-nya dititipkan di depan. Di sini kakek langsung tutup poin bahwasanya berapa yang dijanjikan oleh ketua Yong kepadamu. Namun yang sama kita ketahui bahwa Hyun itu orangnya teliti. Dia sudah mempersiapkan diri dan termasuk memberikan bukti bahwasanya ada kedekatan antara. Dan di sini juga Hyun menjelaskan bahwa dia tidak sendiri, dia bekerja sama dengan salah satu orang yang berada di rumah ini. Namun dia belum bisa menjelaskan siapa orangnya, dia akan mencari tahu dan dia berjanji kepada kakeknya. Sementara itu, ibu dari Hyun
dari desa itu tiba-tiba menelpon, dan yang mengangkat teleponnya itu adalah ibu mertuanya. Dan di sini dia baru mengetahui bahwasanya surat perceraiannya itu sudah terpublis di keluarga mereka. Setelah pulang dari ruangan kakek, ternyata istrinya sudah menunggu, dan Haye menjelaskan bahwasanya aku juga sudah tanda tangan surat perceraian ini. Jadi siap-siap saja, kapanpun saya akan menyuruh kamu pergi, kamu siap untuk melangkah. Namun Hyun cuma berkata, oke, saya akan lakukan itu. Namun tolonglah jangan terlalu dekat dengan Pak Yon. Di sini juga Hyun menjelaskan kepada Hen mengenai kamera dashboard yang sudah dia ambil sebelumnya. Keesokan harinya, Hayen kembali ke setelan pabrik, di mana dia kalau misalkan ada hal yang dia tidak suka atau bertengkar dengan suaminya, dia akan merubah tampilannya dengan tampilan yang sangat mewah. Namun kejadian saat ini karyawan-karyawannya tuh heran. Dia tidak seperti semarah sebelumnya jika ada hal ini terjadi. Ini nampak dia tidak marah kalaupun karyawannya melakukan kesalahan, tapi situasinya itu sangat menakutkan. Ini pun yang dirasakan oleh anggota tim dari Hyun. Bahkan di sini laporan-laporan yang sempat sebelumnya tertunda sebelum dia ke Jerman itu semuanya ditolak olehnya. Wow. Tiba makan siang, Hyun bermaksud untuk memanggil semua anggota timnya untuk makan. Namun sekretaris dari Hyun itu ingin merubah tempat makan karena di sana juga ada Haeng yang ingin makan di sana. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia pun bertemu di depan lift. Di sini sangat lucu. Sekretaris dari Hyun itu minta tolong kepada temannya untuk mengerti. Namun ternyata dia mengirimnya di dalam grup yang di dalamnya juga ada Hyun ternyata. Kini perselisihan kecil-kecil di antara suami istri pun terjadi di depan lift, dan dia sengaja untuk meminta laporan yang tidak seharusnya dia minta. Di sini salah satu suruhan yang melaporkan tentang penyalahgunaan dana di grup Queens itu melarikan diri, dan di sini ditemani oleh si asisten dari ibu mertua dari Hyun ini. Kini suruhan dari Pak Yon semakin bertambah, termasuk orang yang sudah membersihkan kamar dari Hain ini, dan dia mengirimkan nota obat dari rumah sakit. Sementara itu Hyun tidak tinggal diam, dia terus mencari bukti-bukti di mana keterlibatan Pak Yom dalam kasus ini. Namun di sini ada sangat mencurigakan, istri dari Socheol itu menerima telepon dari Anta yang dari mana. Di sini sekretaris dari Hain itu memberitahukan bahwa ada hal aneh yang dilakukan Hyun. Dia berada di puncak itu dan memanggil satu nama perempuan. Dan Hain langsung mengetahuinya karena ternyata dulu itu dia yang bilang bahwasanya kalau misalkan mau dengar dan melihat satu perempuan yang sungguh sangat cantik itu, panggil saja namanya. Dia memiliki mata yang bulat, dan di sini pun ayah dari Hain itu mencari tahu apa kegiatan selama ini dari menantunya itu. Dan suruhan dari dua orang itu menjelaskan termasuk melihat isi handphonenya, dan di dalamnya itu hanya foto-foto kucing dan foto istrinya. Dia pun menjelaskan bahwasanya kalau misalkan dia berniat untuk menceraikan istrinya, dia tidak mungkin akan foto seperti ini. Di lain sisi, tim audit dari sekretaris dari Hain itu mencari tahu tentang pengeluaran dan buku tabungan yang dikeluarkan oleh suaminya itu, dan tidak ada yang sangat mencurigakan. Namun dia sering ambil tarik tunai dan membeli sebuah bunga. Dia pun langsung mencari tahu dan mengunjungi toko bunga itu dan melihat bahwasanya Hyun baru saja membeli bunga dan mengirimkannya ke sebuah tempat. Dia pun tanpa berpikir lama, dia akhirnya mengunjungi tempat itu. Ternyata dia mengirimkan bunga itu ke rumah duka, di mana rumah duka itu yang di dalamnya itu adalah karyawannya sendiri yang ibunya sudah meninggal. Hyun pun sengaja membelikan bunga atas nama istrinya itu. Setelah pertemuan itu akhirnya dia keluar dan menemui sekretarisnya, namun sekretarisnya terlihat mencurigakan dan dia menanyakan ada apa. Jadi dia menjelaskan bahwasanya semua karyawan termasuk sekretarisnya itu lagi bingung di antara perkelahian di antara mereka. Dan pada akhirnya setelah itu dia melakukan pertemuan kembali dengan Pak Yong dan bermaksud untuk makan malam, tetapi ternyata Pak Yong itu di luar batas.
Sungguh sangat lancang yang dilakukan oleh Pak Yon. Dia meminta untuk menceraikan suaminya. Wow, sangat di luar nalar guys. Di sini pun Pak Yon menawarkan dirinya bagaimana kalau dia menggantikannya. Gak tau malu banget sih. Mendengar hal itu, Hain langsung meninggalkan tempat itu karena sudah pasti tidak selera makan kembali. Dia pun di sini hampir pingsan kembali. Ternyata jahat banget sih. Ternyata Pak Yon itu mengambil obatnya yang ada di tasnya. Namun di sisi lain, Hyun bersama temannya itu masih mencari tahu latar belakang dari Pak Yon. Wah, ternyata di sini adalah fakta yang sangat menarik. Akhirnya di episode 7 ini memperlihatkan kedekatan di antara Pak Yon dengan si nenek lampir ini. Ternyata betul adanya perkiraan kita semua. Ternyata mereka itu adalah ibu dan anak. Wow, fakta yang sangat menakjubkan teman-teman. Dan walaupun misalkan Pak Yon tidak tahan melihat ibunya diperlakukan seperti pembantu di rumah keluarga Queens ini, namun dia menjelaskan bahwasanya cukup tenang dan tunggu waktu, kita akan menguasai semua tempat ini. Dan akhirnya dia pun mengambil hati kembali si kakek dengan memberikan semua paspor dan identitas pribadinya dengan maksud tujuan dia akan menjadikan tumbal dirinya kalau misalkan si kakek mau diperiksa tentang penyalahgunaan dana tersebut. Sungguh sangat licik. Di perjalanan pulang ternyata Hyun melihat Hain sedang hujan-hujanan dan memberikan makanan kucing. Dia pun menghampirinya. Ternyata sikap yang diberikan oleh Hain kepada Hyun itu sangat berbanding terbalik yang dilakukan sebelumnya, di mana sangat dingin. Namun ternyata Hyun masih curiga ada apa yang terjadi. Hain pun terus berbicara. Ternyata dia hilang ingatan kembali, dan parahnya kembali, dia melupakan semua kejadian selama berada di Jerman kemarin ini. Termasuk mendengar akan hal itu, Hyun itu sangat terpukul dan sangat sedih. Sementara Hain itu mengungkapkan perasaan yang dialaminya saat ini, termasuk mengatakan aku mencintaimu. Hyun tidak bisa menahan tangisnya, dia menangis terseduh-seduh. Hal ini membuat kita juga ikut menangis melihat kejadian yang mereka alami. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode 8. Bye-bye.